Halo Sobat Arkas, ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan aplikasi Arkas, aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dimanfaatkan oleh sekolah dalam melakukan pengelolaan dana BOS. Baik, melanjutkan video tutorial sebelumnya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas satu menu yang lumayan cukup panjang sekali, yaitu menu penginputan kertas kerja. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Di sini saya sudah login ke dalam aplikasinya, gitu ya. Di sini ada dua modul utama sebetulnya dalam aplikasi Arkas ini. Yang satu modul penganggaran, yang satunya lagi adalah modul penatausahaan. Secara sederhananya sebetulnya modul penganggaran ini kita di sini di bagian penganggaran ini kita akan berbicara semua masalah tentang perencanaan kegiatannya, begitu ya. Kemudian di bagian modul penatausahaan di sini kita akan berbicara tentang bagaimana merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Baik, saya bahas di bagian modul penganggaran. Kemudian istilah perencanaannya kita samakan persepsinya, kita akan membuat kertas kerja, gitu ya. Jadi perencanaan di dalam aplikasi Arkas itu kita sebut dengan istilah kertas kerja. Baik, di sini ada menu kertas kerja. Nah, kalau saya buka gitu ya, di sini tampilan seperti ini. Di bagian atasnya di sumber dananya itu masih kosong karena kita belum melakukan aktivasi kertas kerjanya, gitu ya. Nah, untuk menutup halaman yang sudah dibuka itu ada di pojok kanan bawah itu ada tanda silang ini untuk menutup formnya, gitu ya. Baik, untuk memulai kertas kerja kita harus melakukan proses aktivasi kertas kerjanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu biasa menggunakan Excel, mungkin ini cocoknya kita sebut dengan create new document kalau di Excel, gitu ya. Nah, kalau di sini disebutnya dengan aktivasi kertas kerja. Saya buka menu aktivasi kertas kerjanya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian atas itu ada sinkron jumlah siswa. Kemudian juga di bawahnya itu ada beberapa tombol ya, tombol buat kertas kerja. Di mana di sini ada bos reguler, ada bos daerah, ada lainnya, ada silva, silva bos reguler, kemudian ada silva bos afirmasi, gitu ya. Jadi karena aplikasi Arkas ini tidak hanya untuk bos reguler, maka di sini penyusunan kertas kerjanya pun juga tidak hanya bos reguler, jadi ada beberapa bos lainnya, gitu ya. Ada bosda dan termasuk juga silpa. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang pembuatan kertas kerja yang bos reguler. Pada dasarnya penyusunan kertas kerjanya untuk bos yang lain pun juga sama, hanya perhitungan nominalnya yang mungkin berbeda, gitu ya. Baik, saya bahas satu persatu. Di form aktivasi kertas kerja ini, bagian atas itu ada sinkron jumlah siswa. Ini fungsi tombol ini untuk memastikan jika Bapak dan Ibu yang di sekolah merasa ada yang salah dengan jumlah siswa di sini, boleh melakukan klik sinkron jumlah siswa. Hanya ketika melakukan klik sinkron jumlah siswa ini, kita harus terhubung ke internet karena dia akan mengambil data jumlah siswa yang terbaru yang ada di server pusat, begitu. Jadi kalau saya klik, nah dia akan muncul notifikasi di bawah, jumlah siswa sudah diupdate berdasarkan data terakhir. Berarti jumlah siswa yang tampil di aplikasi ini berarti jumlah siswa yang sudah terdata atau cut off terakhir dari data Dapodik, atau sudah disesuaikan dengan Kepmen yang mengatur jumlah siswa untuk pengali unit cost-nya, begitu. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada tombol buat kertas kerja untuk bos reguler. Karena di sini saya akan ambil contoh untuk yang bos reguler, gitu ya. Berarti saya pilih buat kertas kerjanya yang bos reguler. Saya klik. Nah, di sini muncul notifikasi bahwa harus memiliki koneksi internet karena akan mengambil kembali jumlah siswanya, gitu ya. Ini tujuannya barangkali Bapak dan Ibu lupa gitu melakukan sinkron jumlah siswa, gitu ya. Maka ini dipastikan kembali ketika diaktifkan kertas kerjaan, dia akan mengambil kembali, mengecek kembali datanya ke server. Oke, kita tunggu. Nah, kita bisa lihat di sini muncul unit cost-nya. Karena dalam kasus di sini saya mengambil
mengambil contohnya itu sekolah dasar, maka unit cost-nya itu senilai 900.000. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang di SMP, SMA, SMK, dan SLB itu unit cost-nya tentu akan berbeda dengan yang tampil sekarang di layar Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan bentuk pendidikannya, begitu. Kemudian berikutnya kita tinggal langsung klik OK saja. Nah, setelah diaktifasi kita bisa lihat di sini muncul 3 tombol baru, ada hapus. Tombol hapus ini jika Bapak dan Ibu akan membatalkan proses aktivasi kertas kerja. Namun harus hati-hati jika Bapak dan Ibu sudah menyusun kertas kerja atau sudah diisi perencanaannya, kemudian Bapak klik hapus, maka secara otomatis apa yang sudah diinput di kertas kerja akan diikuti hapus juga, begitu. Kemudian juga ada 2 tombol lain yang statusnya itu tidak aktif. Di sini ada tombol pergeseran dan perubahan. Ini saya akan jelaskan sekilas saja karena nanti di penjelasan lebih detailnya mungkin di video tutorial berikutnya terkait dengan pergeseran dan perubahan. Kenapa 2 tombol ini tidak aktif? Ini karena ada aturan mainnya gitu supaya tombol ini bisa aktif. Untuk yang pergeseran itu akan aktif ketika kertas kerja Bapak dan Ibu itu sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kalau sudah disahkan perencanaannya, maka tombol pergeseran ini akan aktif. Fungsi dari tombol pergeseran ini adalah ketika kertas kerja atau perencanaannya sudah disahkan, di kemudian hari atau esok harinya atau di kemudian hari berikutnya ada yang ingin dirubah, maka sekolah boleh melakukan yang namanya pergeseran, begitu. Baik itu sudah masuk proses realisasi atau belum, selama kertas kerjanya sudah disahkan, maka tombol pergeseran ini bisa aktif, begitu. Untuk aturan mainnya atau berapa banyak sekolah bisa melakukan pergeseran, ini tergantung dari Dinas Pendidikan masing-masing. Menentukan apakah diperbolehkan pergeseran atau tidak diperbolehkan, atau juga misalkan dinas menentukan pergeserannya bisa berapa kali gitu ya, itu Dinas Pendidikan yang menentukan, karena setiap Dinas Pendidikan tentu akan berbeda-beda, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, misalkan termasuk jumlah pergeserannya juga bisa dibatasi, bisa hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, begitu, tergantung Dinas Pendidikannya. Kemudian untuk yang tombol perubahan ini kapan akan aktif? Tombol perubahan ini akan aktif ketika memasuki bulan September, awal September, atau tutup BKU bulan Agustus. Jadi ketika bulan Agustus proses realisasinya ditutup, ini tombol perubahan akan aktif, karena di tombol perubahan ini nanti ketika diklik itu akan muncul inputan jumlah siswa berubah atau tidak, karena ini ada kaitannya dengan PPDB gitu aja. Karena ketika jumlah siswanya berubah, tentu kepenerimaan dana bosnya pun berubah, bisa berkurang, bisa juga bertambah, seperti itu. Nah, ini terkait aktivasi kertas kerjanya. Berikutnya, jika sudah diaktifasi kertas kerjanya, saya buka kembali kemudian menu kertas kerjanya, maka di bagian sumber dana akan muncul pilihan bos reguler. Kenapa muncul cuma 1? Karena di bagian kertas kerja yang kita aktifasi hanya 1. Jadi kalau saya aktifasi beberapa, misalkan Silpa, ada juga bos, dan nanti juga di kertas kerja di sini akan muncul pilihannya sesuai dengan yang diaktifasi, begitu. Nah, saya pilih sumber dananya. Nah, ketika sudah dipilih sumber dananya, maka tombol-tombol di sini sudah bisa aktif atau sudah bisa digunakan, begitu. Nah, setelah dipilih, kemudian dicek terlebih dahulu total anggaran bos regulernya yang diterima, kemudian dihitung menggunakan kalkulator atau sudah betul atau tidak, gitu. Ada beberapa kasus di beberapa daerah itu jumlah siswa dengan unit cost yang diterimanya, total anggaran yang diterimanya itu berbeda. Itu dikarenakan biasanya sekolah itu pernah melakukan aktivasi sebelum keluar updatean jumlah siswa yang terbaru. Atau misalkan sekolah tersebut lupa melakukan proses sinkron jumlah siswa, gitu, yang akhirnya jumlah siswanya
perhitungannya masih memakai jumlah siswa yang lama gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan total anggaran ini tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Kepmen atau tidak sama dengan perhitungan jumlah siswa dikali unit cost-nya. Bagaimana cara menanganinya? Saya punya salah satu kasus gitu ya. Di sini saya akan tunjukkan. Oke. Saya tunjukkan di sini. Nah ini kasusnya salah satu sekolah SMK swasta gitu ya. Di sini jumlah siswanya 218 siswa, namun penerimanya 256 juta. Jadi kalau kita hitung dengan kalkulator, karena ini SMK, harusnya 218 dikali karena SMK berarti 1.600.000 gitu ya. Nah, kalau kita hitung, nah harusnya dia mendapatkan 348.800.000 gitu ya. Namun di aplikasi Arkas ini tertera 256 juta. Nah, langkah berikutnya apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Nah, sekolah cukup membuka di bagian aktivasi kertas kerja. Nah, di sini ada sinkron jumlah siswa kan. Nah, nanti akan muncul tombol update anggaran. Di sini akan muncul salah satu tombol namanya tombol update anggaran gitu ya. Jadi kalau sebelum diupdate anggaran saya buka kertas kerjanya, maka nominalnya masih 256 juta. Padahal seharusnya 348.800.000 gitu ya. Jadi di sini di bagian menu kertas kerja nanti akan muncul salah satu tombol baru. Nah, Bapak dan Ibu yang di sekolah tinggal klik saja update anggarannya. Misalkan saya klik update anggarannya. Kita coba buka lagi kertas kerjanya. Nah, ini sudah berubah menjadi 348.800.000 gitu ya. Jadi cukup diklik tombol update anggaran, itu sudah langsung otomatis berubah seperti itu ya. Oke, itu salah satu contoh kasusnya. Berikutnya saya lanjutkan lagi untuk kasus atau untuk proses input kertas kerjanya. Kita mulai dengan tombol tambah baru, namun sebelumnya saya bahas terlebih dahulu karena ini ada banyak sekali pertanyaan, Pak, kenapa di sini masih bentuk triwulan gitu ya, sementara di Juknisbos tahun 2020 itu sudah dalam bentuk tahapan gitu ya. Ini ceritanya sebenarnya agak panjang. Di awal itu sebetulnya di aplikasi Arkas ini pernah dibuat dalam bentuk tahapan, namun karena ada beberapa permintaan dari daerah itu di awal diminta masih tetap triwulan, akhirnya masih bentuk triwulan. Namun yang perlu Bapak dan Ibu garis bawahi, triwulan di sini bukan berarti masih mengacu pada persentase yang tahun sebelumnya, yaitu kalau sebelumnya itu kan ada 20, 40, 20, 20 gitu ya. Nah, di aplikasi Arkas yang baru ini karena juknisnya sudah bertahap, triwulan di sini tidak mengacu pada persentase yang lama. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang di sekolah cukup fokus pada perencanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di bulan apa, kemudian bulan tersebut masuk triwulan mana, begitu. Jadi tidak harus berpikir persentase triwulannya begitu. Nah, baik, saya lanjutkan. Kemudian cara menginputnya, di sini ada tombol tambah baru ya. Silahkan Bapak dan Ibu klik tombol tambah barunya. Nah, di sini ada inputannya, lumayan banyak sekali inputannya. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan karena tidak akan semestinya semuanya diisi, sebetulnya disesuaikan dengan kebutuhan saja. Baik, di bagian kegiatan ini kalau saya klik spasi dia akan muncul form pencariannya gitu ya. Di sini di bagian kegiatan ini berisi tentang 8 standar juga, kemudian ada programnya apa, subprogramnya apa, dan kegiatannya apa gitu. Termasuk juga ada kodenya. Nah, ketika Bapak dan Ibu melihat seperti ini jangan bingung, sebetulnya yang perlu Bapak dan Ibu fokuskan adalah kegiatannya mau membuat kegiatan apa begitu. Jadi dengan model pencarian seperti ini sebetulnya memudahkan bagi para operator dana bos di sekolah atau bendahara yang baru
dalam membuat proses perencanaan gitu ya. Karena belum tentu menghafal 8 standarnya, apalagi kodenya begitu, atau subprogramnya begitu. Nah, di sini diberikan kemudahan Bapak dan Ibu cukup menginputkan mau membuat kegiatan apa. Di sini dalam contoh kasus ini saya akan buat, misalkan saya mau membuat kegiatan tryout. Oke, itu sudah otomatis muncul kegiatannya, pemantapan persiapan ujian tryout misalkan. Kemudian subprogramnya juga sudah langsung muncul, kemudian programnya juga sudah langsung muncul. Dan ini akan lebih memudahkan para operator yang ada di sekolah. Kalau sudah ketemu, tinggal saya double klik saja seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan ini yang menyusun itu adalah dinas pendidikan yang ada di pusat gitu ya, atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Jadi ini sudah baku begitu. Kemudian setelah saya membuat kegiatannya apa, berikutnya kita harus mengisi bagian kode rekeningnya. Nah, di bagian kode rekening ini kalau Bapak dan Ibu bingung, cukup klik spasi saja, nanti juga akan muncul pencariannya. Kemudian kalau kita berbicara kode rekening, secara sederhananya sebetulnya kita membuat sebuah kegiatan, kemudian ada biaya tidak di kegiatan tersebut. Kalau ada, misalkan untuk apa biayanya gitu ya. Misalkan karena kegiatannya tryout, saya buatkan pengeluaran keuangannya misalkan untuk biaya fotokopi, saya ketikkan saja fotokopi. Nah, itu akan otomatis muncul. Kalau misalkan di kegiatan tryout itu misalkan ada honor, tinggal ketikkan saja honor, nanti akan muncul honornya gitu ya. Dalam kasus ini saya misalkan ketikkan fotokopi gitu ya, karena rencananya saya akan membuat fotokopi untuk soalnya begitu. Nah, sudah langsung muncul gitu ya, kode rekeningnya sudah muncul 5.2.2. ini berarti belanja barang dan jasa begitu ya. Tinggal saya klik atau double klik boleh gitu ya. Nah, ini sudah otomatis langsung masuk ke dalam inputannya. Nah, yang perlu saya jelaskan, bagian kode rekening ini yang menyusun adalah Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing gitu ya, Dinas Pendidikan masing-masing gitu ya. Jadi setiap kabupaten akan berbeda gitu nomor urut kodenya dengan daerah yang lain, karena memang penyusunannya itu diserahkan ke Dinas Pendidikan masing-masing. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang di sekolah mempertanyakan misalkan, Pak, kok kode rekening yang misalkan kode rekening A kok tidak ada ya Pak ya di aplikasi Arkas, itu tidak harus kemudian menyampaikan ke pusat, tetapi cukup menyampaikan ke Dinas Pendidikannya. Kalau memang itu dirasa perlu untuk ditambahkan, maka nanti Dinas Pendidikan cukup menambahkan kode rekening baru. Nanti sekolah apa yang harus dilakukan ketika dinas sudah menambahkan kode rekening yang baru? Sekolah cukup melakukan proses sinkron gitu ya. Proses sinkron yang ada di modul utama gitu ya. Di modul utama nanti saya akan contohkan penambahan misalkan data barang yang baru gitu ya. Jika terjadi penambahan di dinas pendidikannya. Oke. Saya sudah pilih fotokopi rekeningnya. Kemudian nomor urut ini abaikan saja, dia otomatis gitu ya. Kemudian di bagian uraian kegiatan. Bagian uraian kegiatan ini bisa diinput manual, bisa juga berupa pilihan, tergantung dari dinas pendidikannya. Kalau misalkan dinas pendidikannya dalam penyusunan kode rekeningnya itu kemudian dia merincikan detailnya, maka nanti di bagian uraian kegiatan di sini otomatis berupa pilihan. Tapi kalau dinas pendidikannya di bagian kode rekening dan referensi barangnya tidak dirincikan, maka itu bisa diinput manual. Untuk nanti pengisiannya nanti saya akan bahas di bagian tutorial bagaimana sih menginput kode rekening dan referensi barang begitu. Nah, karena di sini dinas pendidikannya merincikan biaya fotokopinya, maka ketika saya klik spasi di bagian uraian itu sudah otomatis muncul gitu ya, sudah otomatis muncul. Nah, kalau seperti ini sebetulnya agak riskan karena memang harus banyak sekali diinput gitu ya oleh dinas pendidikan. Sebetulnya ini bisa saja dibuat diketik manual gitu ya. Jadi nanti dinas pendidikannya tidak harus membuat referensi barang rincian tentang biaya fotokopi begitu. Nah, ini juga sama, yang menyusun rincian ini adalah dinas pendidikan. Sehingga kalau misalkan di sini ada data barang yang tidak ada, maka
dinas pendidikan bisa atau sekolah bisa meminta dinas pendidikan untuk menambahkan. Misalkan di sini contoh, saya akan ambil contoh ya, penambahan uraian kegiatan atau referensi barang yang baru. Misalkan di sini karena kertas A4 tidak ada, saya akan tambahkan gitu ya di bagian fotokopi. Oke, saya cancel dulu, saya akan tambahkan dulu di aplikasi dinas pendidikannya. Oke, kita lihat di sini. Karena tadi belanjanya barang dan jasa, saya akan buka terlebih dahulu di bagian fotokopi. Nah, bagian fotokopi kita lihat kode rekeningnya. Oke, ini sudah ada kode rekeningnya. Sekarang kita cari di referensi barangnya ataupun detailannya. Karena ini barang dan jasa, saya pilih barang dan jasa. Kemudian saya masukkan kode rekening yang sudah saya copy tadi, gitu ya. Biaya fotokopi. Nah, di sini muncul ya. Di sini muncul rinciannya. Jadi kalau rincian ininya dihapus oleh dinas pendidikan, maka nanti di aplikasi Arkas itu akan diinput manual. Di bagian uraian kegiatannya akan diinput manual. Namun jika di bagian referensi barang jasanya ini diisi, gitu ya, detail kode rekening ini, maka nanti akan muncul juga di aplikasi Arkasnya gitu ya, di bagian uraiannya nanti muncul. Nah, di sini kita bisa lihat kertas A4 kan tidak ada. Saya akan tambahkan kertas A4 misalkan. Oke, saya klik tombol saya klik dulu ke ID barangnya. Kemudian saya pilih ID barangnya, misalkan nomor urutnya 99. Oke. Kemudian ininya fotokopi, biaya fotokopi, oke. Kemudian nama barangnya misalnya saya isi kertas A4 gitu ya. Satuannya lembar. Nah, harganya saya input harga barangnya saja, misalkan Rp500. Oke, saya klik oke. Nah, nanti sudah otomatis muncul di sini. Ini berarti dinas pendidikan yang menambahkan. Lantas apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Nah, yang harus dilakukan oleh sekolah cukup melakukan proses yang namanya proses sinkron gitu ya. Jadi, alangkah baiknya sekolah itu melakukan proses sinkron itu ketika pertama kali login, setelah login, satu laginya sebelum menutup aplikasi. Tujuannya apa? Tujuannya ketika pertama kali login, sekolah melakukan sinkron tujuannya untuk memastikan ada penambahan data baru tidak di dinas pendidikan gitu ya. Lantas satu laginya ketika akan menutup aplikasi Arkas gitu ya, lakukan sinkron terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan backup database yang ada di sekolah ke database pusat supaya kita punya backupan gitu. Oke, saya lakukan sinkron ya, karena tadi dinas sudah menambahkan data yang baru, yaitu penambahan kertas A4 di bagian biaya fotokopi. Saya lakukan sinkron. Oke, proses sinkron ini memerlukan koneksi internet gitu ya. Jadi pastikan dulu internetnya baru klik sinkron. Ini tidak akan memakan waktu lama gitu ya, tidak sampai 1 menit begitu. Oke, sinkron data berhasil. Oke, berikutnya kita masuk lagi ke kertas kerja. Saya buka kertas kerjanya. Kemudian saya klik tambah baru. Kemudian saya masukkan yang tadi ya, tryout. Oke, saya pilih tryout. Kemudian di sini biaya fotokopi. Saya ketikkan fotokopi. Oke. Kemudian di uraian kegiatan, karena saya tadi sudah menambahkan yang baru, maka sudah muncul di sini kertas A4 gitu ya. Satuannya lembar. Ketika saya pilih, nah di sini harga satuannya sudah otomatis muncul karena di dinas pendidikan sudah diisi harga satuannya. Ini adalah harga acuan saja. Jadi kalau misalkan sekolah ingin menggantinya itu bisa sekolah menggantinya. Misalkan, oke, berikutnya meskipun ini masih triwulan, jadi sekolah atau bapak dan ibu tidak perlu bingung gitu ya. Di juknisnya tahap, di sini triwulan. Bapak dulu cukup fokus begini. Tryoutnya mau dilaksanakan di bulan apa? Misalkan bulan Februari. Februari itu masuknya triwulan mana? Oke, triwulan 1. Seperti itu saja. Kemudian berikutnya, ketika saya akan melaksanakan tryout, saya akan memfotokopi soal. Yang perlu dihitung adalah berapa banyak siswanya yang mengikuti tryout. Misalkan saya inputkan di sini
Meskipun meskipun di sini volume satuannya ini banyak, ini tidak perlu semuanya diisi, disesuaikan dengan kasusnya. Misalkan yang ikut tryoutnya 30 orang, saya ketikkan 30 orang, kemudian satu orangnya berapa lembar, jika soal ujiannya ada 3, misalkan bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris misalkan. Nah, itu tinggal digabungkan saja hitungan per lembarnya, jangan dipisah-pisah. Kenapa? Karena tetap harga fotokopinya tiap mata pelajaran pun sama harganya per lembar gitu ya. Jadi dihitung digabungkan, misalkan ketika digabungkan tiga mata pelajaran tersebut misalkan ada 10 lembar gitu ya. Nah, volume satuan yang berikutnya tidak usah diisi gitu ya, karena cukup pengalinya orang dan dikali dengan lembar. Kemudian baru harga satuan per lembarnya berapa. Misalkan bisa 300, bisa 500 gitu ya. Kalau di dinasnya diisi, ini udah ada harga acuannya gitu. Nah, yang perlu dijadikan catatan dalam pengisian satuan ini, itu ambil harga tertingginya. Harga tertinggi itu bukan berarti kemudian harga fotokopi standar 500 misalkan diambil jadi 5.000 per lembar, jangan. Tetapi disesuaikan, diambil paling tingginya, paling mahalnya berapa begitu. Nah, contoh kasus lain juga ada, misalkan listrik. Ketika kita melakukan perencanaan untuk pembayaran listrik, kita ambil nominal tertingginya dari setiap bulan. Karena nanti ketika realisasi lebih baik lebih biayanya daripada kurang. Karena kalau ketika kurang itu akan sulit untuk direalisasikan. Tapi kalau lebih, nanti biarkan nanti kelebihannya itu bisa untuk jadi silpa gitu. Nah, oke. Atau kalau kelebihannya besar bisa saja digeserkan atau dilakukan pergeseran gitu ya. Dalam kasus ini saya isi misalkan contoh kasusnya 500 rupiah gitu ya. Kemudian satuan di bawahnya jangan lupa diisi. Ini penggabungan dari satuan yang di atas. Karena di atas orang lembar saya isi orang lembar. Karena nanti di pelaporan muncul ada OL, ada OH. Kalau OH itu orang hari gitu ya. Ada OB itu orang bulan ya, seperti itu. Nah, ini saya isi orang lembar. Kemudian saya klik oke. Nah, ini salah satu contoh cara menginput kertas kerja. Berikutnya saya akan ambil contoh lain dari penginputan kertas kerja gitu ya. Untuk proses berikutnya saya akan lanjutkan di video tutorial part berikutnya, karena ini terlalu panjang gitu, harus saya pisahkan. Oke, baik, video tutorialnya akan dilanjutkan di part berikutnya.